kita ibadah gabungan di Gereja Gidi Kalvari Oyehe dalam rangka hari ulang tahun Gidi. Kita lalui dua pembacaan sejarah gereja Injili di Indonesia. Yang ketiga ibadah, yang keempat pemotongan kue ulang tahun, yang kelima bingkisan kasih, yang keenam pesan dan kesan sebagai ucapan syukur. Yang terakhir penutup. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan sejarah gereja Injili di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Sejarah singkat gereja Injili di Indonesia. Selain pandang, gereja Gidi pertama kali dirintis oleh 3 orang badan misi UKM dan APCM, yaitu Hans Friedrich dan Fritz Dawson. Rasul pada tanggal 22 Januari 1955 melalui perjalanan panjang mulai dari sini sampai di Wamena. Kemudian mereka melanjutkan misi ke segala suku dunia didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya 8. Kemudian berpower dan Rosbader tiba di Bukondini pada bulan Maret 1955. Selain misi UVM, Eswin dan Widi bersama misi ABS lainnya meninggalkan kamp Injili Axbol pada tanggal 28 April dan tiba di Bukondini pada tanggal 1 Mei 1955. Di Bukondini membuka lapangan terbang pertama tanggal 5 Juni 1965 dan pilot Bev Steiger mendaratkan pesawat pertama kali di Bukondini. Sejak itulah secara resmi membuka pos UVM dan APCM di Bukondini sebagai basis penginjilan di seluruh Pegunungan Tengah. Pada tanggal 5 Juni 1957, pesawat MAF pertama kali mendarat di Suarfalaen, sekarang disebut Korbaga, wilayah Toli. Lalu pada bulan Agustus 1958, 3 orang UVM, Ralph Miner, Berpower, dan Leon Belinger berjalan kaki dari Korbaga menuju ke daerah Yamo, membuka lapangan terbang di Mulia. Setelah membuka pos-pos penginjilan sebagai hasil pertama daripada misi UVM dan APCM melakukan pembaptisan pertama berjumlah 9 orang di Kelila, wilayah Bogor. Inilah cikal bakal jemaat mula-mula dalam sejarah berdirinya gereja Injili di Indonesia. Dan baptisan yang kedua dilakukan pada tanggal 16 September 1962 di Bukondini, dan disusul baptisan ketiga di Kandime pada tanggal 27 Januari 1963. Sejak itu terjadi pembaptisan di mana-mana, suatu bukti Tuhan menunjukkan kasih yang besar kepada suku dan kaum bangsa Papua di wilayah besar Pegunungan Tengah Papua. Berjalannya waktu, nama gereja berbumi ini pun terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Mula-mula nama gereja adalah Gereja Injili Irian Barat pada tahun 1993. Tahun 1971 menjadi Gereja Injili di Irian Jaya, GIIJ. Tahun 1971 sampai 1988, setelah masa peralihan Papua ke wilayah NRG, dan gereja ini pun membuka pos pilih hampir seluruh wilayah Nusantara
mengganti nama Gereja Injili Indonesia pada tahun 1988 sampai sekarang. Status Gereja Injili Indonesia organisasi dan resmi gereja terdaftar pada Departemen Agama RI di Jakarta nomor E-385/1745-76 daftar bulan F-642/89 akta nomor 15 tanggal 6 Januari 1989 bentuk otonom dan gereja nasional masa berlaku tak terbatas sistem pemerintahan presbyterian dan kongresional. Gereja Indonesia secara keseluruhan terdiri dari 8 wilayah pelayanan di seluruh Indonesia, terdiri atas 61 klasis, 11 calon klasis, memiliki 2 buah rumah sakit klinik Kalvari, Wamena dan rumah sakit Immanuel di Mulia. Pendidikan, sekolah tingkat atas Taking Said, perguruan tinggi STTI di Sentani, sekolah Alkitab berbahasa daerah lokal, 7 buah TK PAUD, 5 buah SMP dan SMP sebanyak 9 buah tersebar di seluruh wilayah gereja Injili di Indonesia. Itu secara singkat yang masuk dari gereja Indonesia. Kemudian yang berikut secara singkat gereja Injili di Indonesia masuk di klasis Nabire. Pada tahun 1977 sampai dengan 1978, misi UVM yaitu transpit mendarat di Nabire dan membuka poste pertama untuk berbahasa Indonesia di masjid yang sekarang Jemaat Kalvari. Sedangkan untuk bahasa daerah menggunakan asrama Karangmulia yang sekarang Jemaat Sion Karangmulia. Gembala pertama pada waktu itu adalah Pendeta Ruli Sukoi yang membantu. Pendeta Ruli Sukoi pada waktu itu adalah Bapak Dinisaro, Bapak Harun Sepandang, Ibu Serta Sawah, status masih POS-PI. Sedangkan para penatua yang bertugas pada waktu itu adalah Tadius Sultan, Yosef Oni Pihayakle, Mika Sroyer, dan Bapak Yafin Musa Mabui dan Alex Punai. Sedangkan untuk bahasa daerah adalah Pendeta Erok Kogoya di Asrama Karangmulia. Asrama ini dibuka oleh Yayasan Yapri pada tahun 1980. Pada tahun 1979, Tuan Sprik harus pulang ke Amerika karena kondisi kesehatan terganggu dan diganti oleh Tuan Sios Jäger dan Ibu Rebecca. Pada tahun 1979, gereja semakin berkembang, maka beberapa gereja dibuka oleh Pendeta Nutokana, yaitu Jemaat Margir Hayu Monorejo, Jemaat Nasaret Wiraska SPA Wangga, dan Jemaat Shalom SPC Kalibumi. Sedangkan Jemaat Kalvari dan Jemaat Sion Karangmulia sudah bakal jemaat penuh oleh Pendeta Rudi Sukoi. Perkembangan ketua klasis di Nabire pada tahun 1980 hingga 1984, ketua klasis Nabire pertama adalah Pendeta Yansen Yonggu PTH. Pada tahun 1984 sampai 1985, ketua klasis Nabire kedua adalah Pendeta Simon Libu PTH. Pada tahun 1985 hingga 1989, ketua klasis Nabire ketiga adalah Pendeta Barek Maniagasi PTH. Pada tahun 1989 hingga 1998, ketua klasis Nabire keempat adalah Pendeta Panuel Elabi STH. Pada tahun 1998 hingga 2001, ketua klasis Nabire kelima adalah Pendeta Yakobus Soiten Wairara. Pada tahun 2002 hingga 2004, ketua klasis Nabire ke-6 adalah Pendeta Erok Kokoya. Pada tahun 2004 hingga 2011,
Ketua Klasis Nabire ke-7 dan ke-8 adalah Pendeta Yohan Beri pada masa periode 2 periode. Pada tahun 2012 hingga 2015, Ketua Klasis Nabire ke-9 adalah Pendeta David Osi STH terpilih pada sidang klasis keempat. Pada tahun 2015 hingga 2022, Ketua Klasis Nabire ke-10 dan ke-11 adalah Pendeta Wim Manembo STH dalam masa kepemimpinannya 2 periode. Pada tahun 2022-2025, pada sidang klasis Gereja Indonesia Nabire ke-7 terpilih Ketua Klasis Nabire ke-12 adalah Pendeta Tones Binilu yang sekarang ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada jemaat-jemaat, tetapi terlebih kepada sang pemilik gereja Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan perkembangan gereja Injili di Indonesia dan pelayanan penyebaran Injili di wilayah pelayanan Klasis Gidi Nabire, maka pada tanggal 1 Oktober 1984, tim pelayanan penyebaran Injili ke daerah Aibore Sriwo yang diutus oleh Ketua Klasis Gidi Nabire pertama, Pendeta Yasin Joko PTH, dalam tim pelayanan penyebaran Injil ke daerah Aibore Sriwo adalah 1. Mikas Royer sebagai penginjil, Timotius Infantri sebagai penginjil, Yunus Muyapa sebagai penginjil, Silas Romobian penunjuk jalan saat berangkat ke Aibore Sriwo, Niko Tagi penunjuk jalan saat pulang, Yoa Fifi tenaga yang dipakai untuk membawa bahan makan, Yusuf Tagi kepala desa Aibore, Kristian Soyertian pengemudi perahu motor. Selama 10 hari pada tanggal 7 sampai 16 Oktober 1984, tim penginjilan melayani saudara-saudara terkasih di Kampung Aibore Sriwo sebagai tempat pertama kali menginjili dan melayani. Pada tanggal 17 Oktober, tim penginjilan meninggalkan Aibore Sriwo dan kembali ke Nabire. Perkabaran Injil ke daerah Totobiri. Pada tanggal 12 Maret 1986, Tuan Sertifikat dan Yoel Wonda tiba di Totobiri dan bertemu dengan suku Borate yang masih berada di daerah Wampuga. Tanggal 25 Maret, Tuan Sertifikat dan Yoel Wonda bertemu kembali dengan suku besar Borate dan hasil dari pertemuan suku besar Borate sepakat membuat perkampungan di Totobiri. Pada tanggal 6 Juni 1985, Yoel Wonda ditempatkan di Totobiri untuk melayani pos proyek di Totobiri sebagai penginjil pertama selama 7 bulan. Tanggal 3 Maret 1987, Yoel Wonda ditarik kembali ke kota dari pos proyek Totobiri. Pada tanggal 20 Juli 1987, Tuan Philip dan istri Tuan Syul dan hamba Tuan Yoel